guys. Hai. Kita Zoom kali ini kita diskusi yuk tentang tugas pengantar teori peluang yang mini riset. Nah, kan kita kelompok 7 tentang distribusi normal. Kira-kira menurut kalian, bahas apa ya untuk mini risetnya? Apa ya? Aku sempat kepikiran ini sih, kayak kan kita sering buat makalah kan. Nah, gimana kalau kita tuh hitung kecepatan mengetiknya tuh? Oh iya ya, kira-kira berapa ya kecepatan mengetik kalau mahasiswa ya? Boleh juga tuh, kita bisa tes teman-teman kita ya buat ambil datanya. Jadi lumayan simpel juga. Coba aku cari. Cari ya? Oh iya, kayaknya ada website ya? Ada website tentang Iya, ada. tes mengetik gitu kan? Typing test Iya, gitu. aku juga pernah coba itu. Kayak itu tuh udah ada timernya gitu loh. Tapi aku lupa deh. Coba cek. Kalau nggak salah semenit deh. Kayak ada yang semenit, ada yang... Ini bukan? Oh, coba yang itu. Oh iya, ini ya file Kayaknya skincare ada ini ya. Udah ada teksnya ya? Oh iya, kita ada Iya, audio udah. juga. Kita juga Mau bisa dicoba nggak, lihat guys? kan? Coba. Coba aja kali ya. Itu tipe lagi. Ya, tipe. Wah, kelihatan nih yang salahnya nih. Wah, ya bagus ini. Oke, website bisa kita gunakan nih. Datanya juga bisa ini juga kata-katanya nggak berurut gitu deh. Jadi kayak kita harus beneran fokus. Oh, iya. Iya, nggak nyambung ya kata-katanya. Bisa ini jadi instrumen kita ya untuk penelitian ini. Tapi seru tahu ini. Iya. Jadi buat latihan ngetik biar kalau bisa bikin makalah cepat gitu kan? Iya. 4, 3, 2, 1. Wah. Wih, oh ini hasilnya ya. 51 kata per menit. Cuman ambil yang 51 kata per menitnya aja yang itu. Oh iya. Bisa kita boleh sih. Rata-rata ini juga ya, bisa kita cari rata-ratanya ya? Bisa. Jadi nanti yang kita hitung KPM teman-teman kita ya berarti? Iya ya. Iya, kayaknya teman kita aja nggak sih, maksudnya yang dekat lah ya dengan kita gitu yang kan? Nggak susah nyari datanya. KPM, kayak kata per menit. Oke, boleh kita janjian dulu ya ke teman-teman ya. Besok ya? Berarti bisa ya besok. Kita kan ada kelas kosong juga terus live ya. Mungkin kita bisa minta tolong ke teman-teman kita buat tes matematik dulu sebelum pulang. Iya ya, kita ini. Kayaknya lucu. Ya kita besok pakainya ambil datanya. Kenapa? Kita bisa bawa laptop masing-masing nggak sih biar cepet gitu? Benar. Laptopnya. Boleh. Ya kita sediakan laptopnya ada, terus instrumennya udah pakai itu. Iya, berarti alat kita laptop aja ya? Iya. Simple ya, ternyata distribusi normal itu ada di sekitar kita loh. Oke. Ini itu aja sih atau ada yang mau dibahas lagi? Udah sih, kita persiapkan untuk besok ya. Oke? Oke, kalau gitu dadah. Dadah. Terima kasih. Berikut ini merupakan hasil olah data dari studi kasus kecepatan mengetik mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika dalam penerapan distribusi normal. Tujuan penelitian ini, yang pertama, menganalisis dan mendeskripsikan distribusi kecepatan mengetik mahasiswa. Yang kedua, menguji apakah data kecepatan mengetik mengikuti pola distribusi normal. Dan yang ketiga, menentukan standar kecepatan mengetik rata-rata bagi populasi mahasiswa terkait.
Berikut ini adalah data KPM yang berhasil kami kumpulkan dari teman-teman responden. Angka-angka ini akan menjadi dasar untuk analisis statistik dalam penelitian kami. Dari data yang terkumpul, kita dapat menyajikannya dalam bentuk histogram untuk melihat distribusi frekuensi KPM-nya. Berikut adalah histogramnya. Penelitian ini melibatkan 32 mahasiswa dari program studi pendidikan matematika angkatan 2023. Pengambilan data dilakukan dengan uji mengetik selama 1 menit menggunakan platform 10fastfinger.com. Kecepatan mengetik diukur dalam satuan kata per menit atau disingkat menjadi KPM dengan mempertimbangkan pengurangan kesalahan atau error. Dengan demikian, data yang dihasilkan mencerminkan kecepatan mengetik murni para responden. Di slide ini kita lihat statistik deskriptif data kecepatan mengetik mahasiswa. Jumlah datanya ada 32 mahasiswa dengan kecepatan terendah 24 kpm dan tertinggi 64 kpm. Rata-ratanya ada di 39,69 kpm dan standar deviasinya 8,95 kpm. Berdasarkan data ini bisa kita lihat kalau kecepatan mengetik yang paling umum ada di sekitar 39,69 kpm. Namun tidak semua mahasiswa berada tepat di nilai rata-rata tersebut. Ada yang menyimpang ke arah yang lebih rendah dan ada juga yang menyimpang ke arah lebih tinggi. Nah, besarnya penyimpangan ini ditunjukkan oleh standar deviasi sebesar 8,95 kpm yang menunjukkan bahwa kemampuan mengetik mahasiswa cukup beragam. Selanjutnya masuk ke nilai Z-score. Z-score ini dipakai untuk melihat seberapa jauh suatu nilai dari rata-rata. Cara hitungnya cukup sederhana, yaitu nilai data dikurangi rata-rata lalu dibagi dengan standar deviasi. Slide ini menampilkan tabel Z-score dan probabilitas kumulatif tiap kelas interval. Misalnya, interval 24-30 kpm memiliki probabilitas kumulatif 0,078 atau sekitar 7,78%. Semakin tinggi intervalnya, semakin besar pula probabilitas kumulatifnya yang menunjukkan semakin banyak data yang tercakup. Berikut ini pengelompokan performa berdasarkan aturan empiris menggunakan parameter rata-rata dan standar deviasi dengan aturan 68%, 95%, dan 99,7%. Pusat kurva berada pada rata-rata yaitu 39,69 kata per menit. Nah, untuk rentang yang 68% berada pada rentang 30,74 kata per menit sampai dengan 48,64 kata per menit. Artinya 68% mahasiswa berada dalam kategori kecepatan rata-rata. Untuk rentang yang berikutnya ada di 95% dari sampel dengan rentang 21,79 kata per menit sampai dengan 57,59 kata per menit. Artinya 95% mahasiswa dikonfirmasi berada dalam rentang kecepatan yang dapat diterima. Berikut ini adalah visualisasi kurva normal. Nah, dengan kecepatan mengetik rata-rata mahasiswa dengan frekuensi atau probabilitasnya. Nah, rata-ratanya berada di 39,69. Nah, untuk 68%-nya ada di rentangnya di 30,74 dan 48,64. Nah, untuk 95%-nya berada pada di 21,79 sampai dengan 57,59. Lalu selanjutnya itu identifikasi kategori, di mana yang pertama kategori sangat cepat di atas 57,59 kata per menit dengan yaitu rata-rata ditambah 2 sigma. Terdapat satu mahasiswa dengan kata per menit di atas 57,59 kata per menit. Nah, untuk kategori kedua yaitu sangat lambat di bawah 21,79. Nah, itu berarti rata-rata dikurang 2 sigma. Terdapat 0 mahasiswa dengan kata per menit di bawah 21,79. Kesimpulannya, kecepatan mengetik mahasiswa dalam sampel ini berhasil dimodelkan menggunakan distribusi normal dengan parameter rata-rata yaitu 39,69 dan simpangan baku 8,95. Distribusi normal menunjukkan adanya variasi namun mayoritas terkonsentrasi di sekitar rata-rata.